Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya pembahasan cerita lengkap dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang ke-270. Atau lebih tepatnya, sebuah potongan alur cerita lengkap dari kelanjutan video minggu lalu, yaitu chapter yang ke-269-nya. Di mana pada chapter ini, kita pun nantinya akan kembali diperlihatkan mengenai seperti apakah evolusi kekuatan yang baru dari seorang Ito Shirin. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apa isi cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat ketika Ito Shirin sekarang sudah berhasil merebut bola yang ada di kaki dari Kurona Renze dengan menggunakan kekuatan body charge-nya. Maka di momen yang sama itulah, Rin pun kini seketika langsung masuk menuju ke dalam mode beast-nya atau menuju ke dalam mode meletnya. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik, nampak visualisasi berupa aura hitam di sekitar tubuh dari Ito Shirin. Serta Rin pun untuk yang kedua kalinya, akhirnya sekarang langsung mengeluarkan lidahnya lagi, mirip seperti di dalam pertandingan ketika dirinya bertarung melawan tim Jepang U20. Menyaksikan perbuatan dari Ito Shirin barusan, maka semua pemain dari tim Basar Munchen yang kebetulan sekarang ada di dekatnya, akhirnya seketika langsung berteriak kepadanya. Salah satunya tentu saja Jingo Raichi. Mengingat di dalam praktiknya, mereka pun sempat menganggap bahwa permainan dari Ito Shirin sekarang terlalu kasar. Sehingga harusnya wasit memberikan pelanggaran kepada Ito Shirin. Karena dirinya sudah menabrak tubuh dari Kurona Renze, hingga dia pun kini seketika langsung menjadi terbanting ke rumput. Bahkan tanpa pikir panjang, Raichi pun langsung meminta wasit untuk bisa segera mengecek VAR. Karena sekali lagi, menurut mereka, permainan dari Ito Shirin itu sama saja seperti berandalan di jalanan. Namun sepertinya, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dikeluarkan oleh Isagi Oichi. Di mana pada halaman itu, Isagi pun dengan sangat tenang kini mulai berkata kepada teman-temannya bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Mengingat Rin sudah lebih dulu berhasil merebut bola itu dari kaki Kurona Renze. Barulah Rin menggunakan kekuatan dari tubuhnya itu untuk dapat menabrak bagian bawah tubuh dari Kurona sampai Kurona pun langsung menjadi kehilangan keseimbangannya. Atau dengan kata lain, menurut Isagi Oichi, itu bukanlah sebuah pelanggaran. Karena kontak tubuh yang terjadi sama sekali tidak berbahaya. Nah, setelah melihat interaksi dari mereka semua, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam pertandingan lagi. Di mana di dalam kesempatan itu, Rin pun tanpa pikir panjang, akhirnya dia pun sekarang seketika langsung berlari dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Dengan niat untuk bisa mencetak gol menggunakan kekuatannya sendiri. Menyaksikan pergerakan dari Ito Shirin tersebut, Raichi pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sampai di saat yang bersamaan, dia pun kini seketika langsung berdiri tepat di hadapan dari Ito Shirin. Sambil mencoba untuk dapat menarik baju dari Ito Shirin supaya dirinya bisa dijatuhkan. Tapi sayangnya, refleks dari Ito Shirin jauh lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Mengingat di dalam praktiknya, Rin pun kini seketika langsung menahan serangan dari Jingo Raichi barusan. Dengan cara menepis atau memukul tangan kanan dari Jingo Raichi tersebut menuju ke arah yang berlawanan. Sehingga serangan pertama dari Raichi tersebut sekarang berhasil digagalkan. Nah, di saat Ito Shirin sekarang sedang bertarung melawan Jingo Raichi, maka tiba-tiba saja Kiora pun kini seketika langsung muncul tepat dari arah belakangnya. Sambil mencoba untuk dapat merebut bola itu dari kaki Rin ketika fokus dari Ito Shirin sekarang sedang tertuju kepada Jingo Raichi. Tapi sepertinya rencana dari Kiora Jin barusan ternyata sama sekali tidak berguna. Mengingat ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka Rin pun kini seketika langsung melompat dan juga dia pun langsung mengoper bola yang ada di kakinya tersebut menuju ke arah Nanase lagi. Di momen inilah, Nanase pun tanpa pikir panjang, akhirnya sekarang langsung melakukan sebuah permainan kombinasinya lagi. Dengan cara melakukan teknik umpan 1-2-nya itu menuju ke arah Ito Shirin. Sehingga di dalam kesempatan tersebut, Rin pun akhirnya sekarang berhasil lolos dari penjagaan ketat yang kebetulan sedang dilakukan oleh Raichi dan juga Kiora. Serta dia pun kini kembali bergerak lagi pada sisi sebelah kanan lapangan. Menarik ya, tepat ketika Ito Shirin sekarang sudah bisa bergerak dengan bebas, maka dari arah depannya itu muncullah Yorio yang kebetulan sekarang sudah bisa membaca permainannya. Lalu dengan penuh rasa percaya diri, Yori pun segera mencoba untuk dapat bisa menghentikan pergerakan dari Ito Shirin dengan menggunakan teknik sliding tackle-nya itu.
Sialnya, sesaat sebelum Hiyori-Oh bisa melancarkan semua rencananya tersebut, maka tiba-tiba saja Rin pun sudah lebih dulu menggunakan teknik gocekan cantiknya lagi dengan cara seperti ini. Yaitu dengan cara mengangkat bola yang sekarang sedang dikuasainya dengan menggunakan kaki belakang. Lalu, dia pun segera menggerakkan bola itu untuk dapat melewati kepala dari Hiyori-Oh. Sehingga, untuk yang kesekian kalinya, Rin pun kini kembali berhasil lolos dari hadangan para pemain bertahan lawannya. Atau dengan kata lain, Itoshi Rin menggunakan teknik Rabona untuk dapat melewati kepala Hiyori-Oh. Di momen inilah, Rin yang kebetulan sekarang sudah sadar dengan peningkatan kekuatannya ketika berada di dalam mode flow, akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Walaupun pada dasarnya aku sekarang sudah bisa merasakan bahwa aku sudah bisa masuk ke dalam mode zone yang sama seperti di dalam pertarungan melawan tim Jepang. Tapi faktanya, semua kekuatanku ini sekarang masih belum cukup untuk dapat bisa mengalahkan Isagi Oichi. Oleh karena itu, aku pun harus lebih memaksakan diriku lagi sampai bisa mencapai batas dan juga melampaui batasanku sendiri. Karena hanya dengan cara seperti itulah, maka aku pun sekarang bisa menjadi berevolusi. Kemudian pada halaman yang berikutnya, Rin pun lagi-lagi kembali menunjukkan kepada kita tentang sebuah peningkatan dari kekuatannya lagi. Di mana di dalam praktiknya, atau tepatnya ketika dirinya sekarang sedang dihadang oleh dua orang pemain bertahan dari tim Bastard Munchen. Maka di momen yang sama itu jugalah, Rin pun sama sekali tidak memiliki niat untuk dapat mengoper bola itu lagi menuju kepada Nijoro Nanase demi dapat membantunya. Sebagai gantinya, Rin pun sekarang langsung berniat untuk dapat bisa mengalahkan mereka berdua dengan menggunakan teknik sepak bolanya sendiri. Mengingat ketika dirinya sekarang sudah mulai mendekat, Rin pun kini seketika langsung meniru teknik gocekan dari Meguru Bachira, yaitu dengan cara melewati dua orang pemain bertahan dari tim Bastard Munchen itu. Yang pertama, Rin melewati pemain ini dengan menggunakan teknik gocekan kolongnya. Dan yang kedua, Rin pun juga berhasil melewati pemain tersebut dengan menggunakan teknik gocekan zigzagnya. Nah, menyaksikan kehebatan dari Itoshi Rin itu di depan matanya, Isagi pun kini seketika langsung berpendapat. Yaitu, setelah melakukan analisa tentang gaya permainan dari seorang Itoshi Rin, maka Isagi pun kini seketika langsung menjadi tersadar bahwa gaya bermain dari Itoshi Rin ternyata sama seperti gaya bermain dari Rensuke Kunigami. Alias, Itoshi Rin adalah tipe pemain egois dan juga tidak mau bekerja sama jika itu tidak dibutuhkan. Sehingga Rin pun lebih banyak mengandalkan kemampuannya sendiri dan juga lebih banyak menggunakan insting bertarungnya itu untuk bisa mencetak gol. Berdasarkan hal itu, maka pada kesempatan yang sama tersebut, Isagi pun kini langsung bertanya kepada dirinya sendiri. Yaitu, cara seperti apakah yang sekarang bisa dia gunakan untuk dapat bisa mengalahkan Itoshi Rin. Karena pada dasarnya, Rin pun sekarang sudah masuk menuju ke dalam mode sempurnanya sama seperti waktu itu. Bedanya, di dalam pertandingan melawan tim Jepang U20, terdapat Itoshi Sae tepat di dalam lapangan sebagai lawan dari Itoshi Rin. Sehingga, Sae pun jadi bisa mengendalikan dan juga dia pun jadi bisa menghentikan semua pola permainan dari adik kandungnya. Sedangkan, di dalam pertandingan kali ini sama sekali tidak ada Itoshi Sae. Sehingga kekuatan dari seorang Itoshi Rin sekarang sama sekali tidak bisa dikendalikan dan juga sama sekali tidak terbendung. Oleh karena itu, tepat pada akhir kalimatnya, Isagi pun sekarang langsung membuat sebuah keputusan bahwa dirinya akan berubah menjadi seorang Itoshi Sae. Atau lebih tepatnya, Isagi akan mencoba berpikir dan juga mencoba untuk bisa bermain mirip seperti gaya dari Sae. Karena untuk saat ini, hanya itu sajalah satu-satunya cara yang sekarang bisa dia coba demi dapat menghentikan Itoshi Rin. Sampai pada halaman yang terakhir ini, Isagi pun tanpa pikir panjang, akhirnya kini seketika langsung bergerak untuk dapat mendekati tubuh dari Itoshi Rin. Lalu dengan kecepatan penuhnya, dia pun tiba-tiba saja langsung menabrak tubuh dari Itoshi Rin dengan menggunakan teknik body charge-nya tepat dari arah samping sambil berkata seperti ini kepada Itoshi Rin. "Woi, aku tidak akan membiarkan dirimu bisa menang. Karena pemain dengan gelar nomor 1 adalah milikku." Wow, menarik banget ya.